Shalom, saudara rekan muda yang Tuhan kasihi. Malam hari ini kembali kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan di akhir pekan yang akan kita jalani bersama. Bahkan di akhir pekan yang menjadi bagian dari pekan pertama di bulan Juli ini, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan menyapa kita pada kesempatan malam hari ini, kita akan dengar nanti dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-15. Namun sebelumnya saudara-saudara, rekan-rekan muda yang Tuhan kasihi, mari kita memohon pertolongan Tuhan dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jika kami sudah melewati satu pekan di bulan Juli, dan kami akan juga melewati pekan-pekan berikutnya dalam keyakinan akan pimpinan dan penyertaan Tuhan yang menopang. Mengakhiri pekan yang telah berlalu itu, kami ingin kembali mendengar dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada akhirnya menguatkan kami, meneguhkan kami, untuk kemudian kami mengikuti apa yang diperintah dan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami di masa muda kami, supaya kami dapat hidup seturut kehendak. Amin. Rekan-rekan muda yang Tuhan kasihi, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan dengarkan bersama-sama kesaksian 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga ayat yang ke-15. Disampaikan demikian firman Tuhan. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Lalu Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, dan menumbuhkan buah-buah kebenarannya. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kamu. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Demikian saudara-saudara, rekan-rekan muda yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang menjumpai kita di akhir pekan ini. Maka yang berbahagia adalah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita. Dari hari ke hari terpujilah nama Tuhan. Saudara, rekan-rekan muda yang Tuhan kasihi, setiap orang di antara kita pasti pernah memberikan sesuatu. Apakah itu kepada teman, apakah itu kepada saudara kita, orang tua kita, bahkan mungkin kita memberikan sesuatu kepada orang yang sama sekali kita tidak kenal. Menjadi pertanyaan buat kita adalah, ketika kita memberikan itu, apa yang mendasari kita? Apa yang mendorong kita memberi kepada orang lain? Karena pasti setiap orang akan punya motivasi yang berbeda. Setiap orang pasti akan punya motivasi yang tidak sama ketika dia memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada yang mungkin motivasinya karena kasihan. Ada yang mungkin juga di antara kita motivasinya karena dia saudara saya, maka saya memberi.
Karena dia pacar saya. Saya mencintai dia, maka saya memberi. Karena dia orang tua saya, yang membesarkan saya, yang merawat saya, maka saya memberi. Semua orang punya motivasi yang berbeda. Namun, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, demikian pula juga ketika kita memberi kepada Allah. Memberi persembahan kepada Allah, memberi persembahan untuk pelayanan gerejanya, maka sebagai orang muda, pertanyaan yang sama diajukan kepada kita. Apa yang melandasi kita ketika kita memberi untuk gereja? Ketika kita memberi kepada Allah untuk pelayanan di gerejanya, apa yang menjadi motivasi kita? Apa yang mendasari kita? Karena tentu saja saudara-saudara yang Tuhan kasihi, motivasi atau dasar itu akan berbanding lurus dengan apa yang menjadi bagian dari realitas dan mungkin juga kehidupan beriman kita. Motivasi itu akan berbanding lurus dengan sikap iman kita kepada Tuhan. Ketika orang muda kurang bertumbuh dan kurang beriman kepada Allah, maka ketika dia memberi, dia dipenuhi dengan ketakutan. Ketika dia harus memberi, dia dipenuhi dengan kekhawatiran. Takut kalau besok tidak bisa begini, takut kalau besok tidak bisa begitu. Minggu lalu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita telah berbicara tentang memberi yang terbaik. Ketika minggu lalu kita sudah bicara tentang memberi yang terbaik, bahkan satu pekan ini kita sedang mencoba, bahkan mungkin sudah melakukan nasihat firman Tuhan yang juga disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma tentang memberi yang terbaik. Maka saya ingin menguji saudara-saudara sekalian kaum muda, sudahkah motivasi kita benar ketika kita mencoba melakukan dan mengupayakan untuk memberi yang terbaik? Saudaraku yang Tuhan kasihi, memberi yang terbaik tentu saja adalah bagian dari panggilan iman kita. Tapi memberi yang terbaik tanpa dilandasi sukacita akan membawa kita pada kekhawatiran yang berlebihan. Memberi dengan yang terbaik tetapi tidak dibarengi dengan ketulusan, tidak dibarengi dengan sukacita, justru akan membuat kita memandang keliru pemberian yang telah dilakukan. Saudara yang Tuhan kasihi, rekan-rekan muda, ada 3 contoh yang dapat kita petik dari kisah tentang tipe orang yang memberi. Apakah sudah dengan sukacita atau tidak? Tipe pertama, orang yang memberi dengan tipe batu api. Orang yang memberi dengan tipe batu api, maka batu api itu tidak akan mengeluarkan percikan api kalau dia tidak dibenturkan dulu, kalau dia tidak dipaksa dulu. Batu api itu ketika dibenturkan dengan benda yang keras, dipaksa untuk bersentuhan dengan benda keras, baru dia akan memercikan api. Dan bisa jadi itu adalah percikannya sangat sedikit. Tipe orang pertama, tipe orang yang pelit. Harus dipaksa dulu, baru dia memberi. Harus dipaksa-paksa dulu, baru dia mau membuka tangannya untuk orang lain. Itu tipe pertama. Ada di situkah saudara-saudara kaum muda? Saudara-saudara menjadi tipe batu api yang harus dipaksa dulu, baru saudara-saudara mau memberi? Atau saudara-saudara ada di tipe yang kedua? Kita pasti pernah melihat spons, dan kita pernah menggunakan spons untuk mencuci piring dan lain sebagainya. Pasti pernah. Tipe yang kedua, tipe spons. Spons dimasukkan ke dalam air sabun. Ketika spons itu diangkat, maka dia tidak akan mengeluarkan air sabun, dia hanya akan mengeluarkan air biasa. Spons itu akan mengeluarkan busa sabun ketika spons itu diperas kuat-kuat. Dia akan mengeluarkan busa sabun. Tipe yang kedua, tipe spons. Dipaksa dulu, diperas dulu, baru kemudian mau memberi.
setelah dipaksa, setelah diperas kuat-kuat, baru dia mau memberi. Atau tipe yang ketiga, saudara-saudara, semoga saudara-saudara kaum muda gereja ada di tipe yang ketiga. Atau mungkin saudara-saudara senang di tipe yang pertama, dibentur-benturkan dulu. Atau di tipe yang kedua, senang diperas dulu, dipaksa dulu, baru kemudian memberi. Tipe yang ketiga, saudara-saudara, adalah tipe sarang lebah. Sarang lebah akan selalu menghasilkan madu. Kapanpun dia diambil, kapanpun dia diangkat, maka sarang lebah pasti akan menghasilkan madu. Dia akan selalu memberikan yang terbaik. Dengan sukacita, madu itu akan terus ada dan terus ada. Saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, kita diingatkan kembali. Ada di tipe manakah saudara-saudara? Ketika saudara harus memberi yang terbaik untuk Tuhan, baik untuk gerejanya, untuk pelayanan gereja, untuk realitas kehidupan sarana gereja dan seterusnya. Di tipe yang pertamakah kita harus nunggu benturan dulu dengan saudara, nunggu benturan dulu dengan orang lain, baru kita akan memberi? Atau di tipe yang keduakah kita nunggu dipaksa dulu, nunggu diperas dulu, baru kemudian kita memberi? Atau kita tipe yang ketiga, sarang lebah, yang dengan murah hati, yang dengan sukacita selalu memberi dan memberi, bahkan selalu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain tanpa harus dipaksa, tanpa mengenal musim, tanpa mengenal waktu. Saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, gereja ini membutuhkan uluran tangan, saudara-saudara. Gereja ini membutuhkan pemikiran, saudara-saudara. Gereja ini membutuhkan perhatian, saudara-saudara. Maka sekarang bertanyalah, saudara-saudara kaum muda, ada di manakah saudara-saudara berdiri ketika gereja ini membutuhkan sentuhan tangan orang muda? Ketika gereja ini membutuhkan sentuhan kaula muda, di manakah kita berdiri? Berdiri harus menunggu dipaksa, berdiri dan maju ketika telah dibenturkan, atau kita akan maju dan berdiri dengan terus berbagi dan memberi dengan sukacita untuk Tuhan melalui gerejanya, melalui kehidupan orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, saya yakin, saya percaya saudara-saudara punya jawabnya sendiri. Bahkan ketika saudara-saudara memberi, apapun itu bentuknya, saya yakin saudara-saudara punya motivasi tersendiri. Tapi saya ingin mengajak kepada kita, saudara-saudara, belajar dari nasihat Rasul Paulus kepada saudara-saudara di Korintus. Saudara-saudara di Korintus diingatkan kembali oleh Paulus untuk memberi dan mendukung pelayanan jemaat di Yerusalem. Dengan mengambil contoh pelayanan jemaat di Makedonia yang miskin, yang tidak punya banyak materi secara keuangan dan finansial, namun mereka memberi dengan sukacita. Jemaat di Korintus baru memberi setelah Paulus menegur mereka, setelah Paulus menasihati mereka. Saya tentu berharap saudara-saudara sebagai kaum muda tidak harus ditegur dulu untuk memberi. Saudara-saudara sebagai kaum muda harus sadar sendiri. Setelah kita menyatakan pengakuan iman, setelah kita mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dan kita diteguhkan dalam pengakuan iman kita, kita punya tanggung jawab untuk memberi bagi gereja. Kita punya tanggung jawab untuk memberi bagi Tuhan dan bagi pelayanan kemuliaan Tuhan lewat gerejanya. Sudahkah itu juga kita wujudkan dengan sukacita? Sudahkah pemberian itu kita nyatakan kepada Allah dengan tulus ikhlas? Tidak harus didorong-dorong, tidak harus dipaksa-paksa, tidak harus diliputi nasihat dulu, tetapi sadar betul bahwa ada panggilan iman, bahwa di balik segala sesuatu yang kita dapat, penghasilan yang kita miliki sekarang, sesungguhnya ada tanggung jawab kita untuk memberi dengan sukacita, untuk memberi dengan tulus bagi gereja dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Lakukanlah itu, saudara-saudara. Wujudkanlah pemberian yang penuh dengan ketulusan dan sukacita bagi kemuliaan nama Tuhan, agar tanda-tanda kerajaan Allah semakin nyata. Dan ingatlah, hidup kita telah diberkati.
hidup kita telah dilimpahi dengan segala yang kita perlu oleh Tuhan. Di balik segala kelimpahan dan di balik segala berkat yang Tuhan berikan, terkandung panggilan untuk tetap memberi bagi kemuliaan nama Tuhan. Lakukanlah itu dan jadikanlah firman Tuhan hari ini sebagai nasihat yang mengajak kita untuk terus memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati kita. Amin.